Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramli Ihsan, NIM 22073033. Di sini saya merupakan perwakilan dari kelompok saya untuk menjelaskan tentang rem dan juga jenis-jenisnya, serta komponen dan juga fungsinya. Berikut ini penjelasan tentang rem. Rem adalah sistem pengendalian kecepatan suatu kendaraan yang mengurangi energi kinetik kendaraan dan menghasilkan gesekan antara roda dan jalan yang mengakibatkan penurunan kecepatan atau pengereman. Ada beberapa jenis rem seperti rem tromol, rem disk, dan rem ABS. Fungsi utama rem adalah untuk memperlambat atau menghentikan kendaraan. Ini membantu menjaga keselamatan pengemudi dan penumpang serta mencegah kecelakaan. Rem juga membantu menjaga stabilitas kendaraan saat berakselerasi, membelok, atau mengerem secara tiba-tiba. Yang selanjutnya pembahasan tentang komponen rem cakram mobil. Yang pertama, kaliper. Kaliper rem cakram mobil merupakan bagian paling vital dari sistem pengereman. Fungsinya adalah untuk menghimpit kampas rem pada piringan cakram sekaligus menopang kampas dan piston. Komponen kaliper bekerja dengan bantuan tekanan hidrolik dari minyak rem yang masuk lewat selang rem. Yang kedua, kaliper bracket. Selanjutnya ada komponen kaliper yang dinamai kaliper bracket yang terhubung langsung dengan steering connector. Adapun fungsi dari kaliper bracket adalah menahan kaliper agar tetap pada tempatnya. Yang ketiga, piston brake. Kaliper bekerja optimal jika adanya piston brake. Piston brake posisinya berada di dalam kaliper yang bentuknya menyerupai tabung dengan ujung desain groove atau lekukan untuk menyimpan karet pelindung debu. Fungsi piston brake adalah untuk menekan atau mendorong bagian kampas rem ke piringan cakram agar putaran roda lebih rendah atau berhenti. Yang kelima, seal piston. Selanjutnya ada seal piston yang terbuat dari minyak rem sehingga memiliki sifat tahan terhadap panas. Seal piston berfungsi mencegah terjadinya kebocoran minyak rem yang bisa saja mengalir pada tuas rem saat diinjak. Seal piston ini membantu menarik piston supaya mundur saat proses pengereman atau menahan laju mobil. Yang kelima, selang hidrolik. Komponen ini memiliki fungsi untuk menyalurkan minyak rem ke kaliper rem. Adapun cara kerjanya dengan memanfaatkan tekanan hidrolik yang berasal dari pedal rem. Ketika mobil melaju, tekanan yang terjadi di dalam selang hidrolik sangat fluktuatif. Supaya minyak rem tidak bocor, selang hidrolik dibuat dengan material yang bisa menahan tekanan seperti baja. Yang keenam, kampas rem. Kampas rem berfungsi untuk menekan piringan cakram sehingga bisa menghasilkan gesekan agar berhenti berputar. Yang ketujuh, piringan cakram. Komponen selanjutnya dari rem cakram adalah piringan cakram atau disc brake yang terhubung dengan pos roda. Piringan cakram berfungsi sebagai media yang akan dijepit atau ditekan oleh kampas rem. Yang ke-8, master cylinder. Cara kerja master cylinder adalah mengubah gerakan mekanis dari pedal rem menjadi tekanan hidrolik. Yang ke-9, minyak rem. Komponen ini merupakan paling penting pada rem cakram. Minyak rem atau brake fluid membuat mekanisme hidrolik bekerja karena menyalurkan tenaga gerak dari pedal rem ke kaliper. Yang ke-10, tangki minyak rem. Minyak rem yang dijelaskan sebelumnya ditampung dalam sebuah tangki atau oil reservoir yang letaknya menyatu dengan master cylinder. Yang ke-11, baste rem. Baste rem merupakan komponen rem cakram yang terbuat dari membran. Komponen ini terhubung dengan bagian intake manifold. Baste rem berfungsi sebagai asis atau dapat membantu meringankan tenaga penekan pedal rem tanpa harus mengurangi daya pengereman. Komponen ke-12 dari rem cakram yaitu pedal rem. Fungsi dari pedal rem pada rem cakram adalah untuk membantu mengaktifkan sistem pengereman. Umumnya dibuat dengan tuas yang pas agar menyesuaikan dengan kebutuhan pengemudi. Jenis rem yang selanjutnya adalah rem tromol. Rem tromol adalah salah satu tipe rem yang biasanya dipakai dalam kendaraan roda 2 atau roda 4.
Cara kerja rem tromol di motor dan mobil hampirlah sama. Rem tromol pada mobil biasanya sudah menggunakan sistem rem hidrolik, karena sudah memanfaatkan tekanan hidrolik untuk membantu melakukan tekanan kanvas rem. Selanjutnya, komponen rem tromol. Yang pertama, backing plate. Backing plate adalah salah satu komponen rem tromol yang berbentuk pitingan berbahan dasar logam yang cukup tipis dan terletak di bagian belakang sistem rem tromol. Pada dasarnya, komponen ini berfungsi sebagai pelindung untuk komponen rem tromol yang lainnya. Yang ketiga, silinder roda. Silinder roda menjadi komponen rem tromol yang berguna untuk mengubah tekanan fluida menjadi gerakan yang mekanis. Yang ketiga, sepatu rem dan kampas. Sepatu rem dan kampas juga menjadi komponen yang sering ditemukan dalam sebuah rem tromol. Brake shoes atau sepatu rem adalah tempat yang biasanya dipakai untuk meletakkan kampas rem pada sistem rem tromol. Sementara tempat meletakkan kampas rem di komponen rem cakram adalah brake pad. Yang keempat, retur spring. Retur spring adalah komponen rem tromol yang tidak kalah pentingnya karena komponen ini berfungsi untuk mengembalikan posisi sepatu rem ke posisi yang awal sebelum adanya tekanan dari tuas rem atau pedal. Yang kelima, brake shoe holder. Dalam sebuah sistem pengereman tromol mobil, tentu sepatu rem akan diletakkan atau disimpan menempel di bagian backing plate. Brake shoe holder memiliki sifat yang dinamis atau mudah untuk digerakkan. Dengan cara itu, maka mekanisme holder yang dipakai bisa menunjang rem tromol dengan baik. Yang keenam, brake shoe adjuster. Brake shoe adjuster adalah salah satu komponen rem tromol yang terletak di bagian bawah rem tromol, dan bentuk dari komponen ini menyerupai skru yang berada di adjuster. Yang ketujuh, parking brake lever. Parking brake lever merupakan salah satu komponen rem tromol yang hanya bisa ditemukan di mobil saja. Yang kedelapan, drum atau rem tromol. Drum brake atau tromol rem adalah komponen yang memiliki peranan sangat penting dalam sistem kerja rem tromol. Komponen ini terbuat dari bahan baja tuang sehingga teksturnya sangatlah keras dan bentuknya menyerupai drum atau tabung. Yang kesembilan, parking brake cable. Parking brake cable merupakan komponen rem tromol yang berbentuk kabel baja yang biasa dipakai untuk menarik sistem rem tromol. Jenis kabel yang dipakai tidak jauh berbeda dengan jenis kabel baja yang lainnya. Fungsi utama parking brake cable adalah menghubungkan gerakan tuas rem parkir dengan parking brake lever yang posisinya berada dalam sistem rem tromol. Sekian penjelasan dari kelompok saya tentang rem dan komponen-komponennya serta fungsinya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.